melanjutkan materi pelajaran kimia kita yang minggu lalu. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan belajar kita lancar pada hari ini. Belajar berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai belajar, saya cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Adil Pradana. Apa keterangannya? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan ya. Siapa lagi? Nurul Aziza. Keterangannya apa? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke, masih ada. Ya, 2 orang yang tidak hadir ya, tanpa keterangan. Baik. Kalau begitu, sekarang kita yang lain yang hadir, mari kita mulai pembelajaran kita. Silakan dibuka bukunya pada halaman 209. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memusatkan konsentrasi kita dulu supaya konsentrasi kita bisa fokus kepada apa yang akan kita pelajari. Sekarang saya minta semuanya duduk tegak. Ya, duduk tegak. Kemudian relax. Yang terlalu tegang ya, relax. Lemaskan semua otot-otot, semua persendian. Tutup matanya. Pusatkan perhatian kepada apa yang akan kita pelajari hari ini. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan kembali pelan-pelan. Ulangi. 1 kali lagi. Oke, silakan dibuka matanya. Nah, jadi itu tadi sekedar latihan, bisa kalian gunakan ketika kalian akan belajar di rumah atau di mana saja. Sebelum mulai belajar bisa kalian lakukan seperti itu, bisa juga sambil berdoa ya, seperti itu. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita. Dibuka bukunya, kemudian silakan kalian baca teorinya dan kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya sehubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Materi ini kita adalah literasi. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan apa itu literasi, asam dan basa. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menentukan konsentrasi dari titrat dan titrat. Jadi 2 tujuan ini yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang silakan dibaca bukunya dan kumpulkan dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya sehubungan dengan materi yang kalian baca. Silakan. Ya, mungkin sudah ada yang menemukan pertanyaan. Silakan disampaikan apa pertanyaannya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud? Literasi itu apa ya? Yang pertanyaan kedua, siapa lagi yang bisa? Apa pertanyaannya? Apa manfaat literasi? Manfaat literasi. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara melakukan literasi? Oh, proses literasinya ya. Masih ada? Silakan. Apakah dalam literasi ada perhitungannya? Perhitungan dalam literasi. Nah, oke, baik. Jadi kita akan ada 4 pertanyaan yang kalian ajukan. Yang pertama di sini apa itu literasi, kemudian manfaat literasi, proses literasi dan perhitungan dalam literasi. Nanti di dalam proses pembelajaran ini kita akan menemukan jawaban dari keempat pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Namun sebelumnya, kalau saya berikan penjelasan, kalau kalian baca pada materinya itu sudah cukup jelas di situ bahwa di halaman asam. Jadi kebalikannya seperti itu, dinetralkan. Asam reaksi dengan basa nanti menghasilkan basa netral, basa dengan asam juga netral. Kemudian manfaatnya,
Ya, manfaat titrasi itu adalah untuk mengetahui konsentrasi suatu zat yang belum diketahui. Nah, begitu ya. Terus bagaimana prosesnya? Ya, seperti teorinya tadi adalah proses netralisasi. Nanti dalam prosesnya suatu zat asam atau basa yang akan diketahui konsentrasinya itu ditetesi oleh titran. Ya, kalau asam titrannya adalah basa, setetes demi setetes sampai netral yang ditandai dengan perubahan warna ya. Karena sebelum dititrasi itu diberikan indikator. Indikatornya itu bisa apa saja, nanti warnanya berubah, kemudian dititrasi. Ketika warnanya sudah bening atau berubah warna, itu berarti proses titrasi harus dihentikan. Kemudian apakah ada perhitungannya? Ya tentu ada perhitungannya ya. Tentu ada perhitungannya karena kita akan menghitung konsentrasi. Sementara konsentrasi itu kan dinyatakan dengan angka. Jadi dinyatakan dengan angka berarti kita akan hitung dalam proses titrasi. Nah, sekarang silakan dibuka kembali bukunya. Ada contoh titrasi dan perhitungannya di halaman 212. Ya silakan, itu ada soal 2. Saya minta kalian diskusikan dengan temannya ya. Mungkin bisa membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Baru ada balik. Bisa. Silakan. Sudah ada kelompok yang bisa menjawab pertanyaan, salah satu pertanyaan dari 2 pertanyaan ini. Nah, silakan teruskan di papan. Baik, ini jawaban dari temannya. Silakan diperhatikan. Ada yang ingin memberikan sanggahan atau pendapat atau pertanyaan? Silakan. Ada yang mau kasih pertanyaan tentang ini? Ya, kalau tidak ada, saya perjelas kembali ya. Jadi ini adalah hasil kerjanya temannya. Di sini ada beberapa zat yang sudah diketahui datanya. Ada volume asam, ada valensi asam, ada volume basa dengan valensi basa. Yang ditanyakan adalah molaritas basa. Dalam hal ini CaOH 2 kali. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ini ya. Valensi asam kali volume asam kali molaritas asam sama dengan valensi basa kali volume basa kali molaritas basa. Ya, kemudian dimasukkan angka-angkanya, dihitung dan didapatkan hasil 0,06 molar. Ya, jadi ini salah satu manfaat dari titrasi tadi.
sebelumnya tidak diketahui konsentrasi basa berapa. Setelah dilakukan titrasi, dihitung dengan menggunakan perhitungan ini, kemudian diketahui ternyata konsentrasi basanya adalah 0,06. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, berarti cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Ice breaking dulu, kita bermain dulu untuk kembali menyegarkan badan kita setelah belajar, supaya kita kembali lagi segar kembali. Sekarang semuanya berdiri dulu. Oke, permainannya begini. Jadi saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi barisan di sini adalah barisan angka ganjil, ya. Ini barisan angka genap, barisan angka ganjil, barisan angka genap, barisan angka ganjil, barisan angka genap. Coba saya tanya sekali lagi, yang mana ganjil? Angkat tangan. Angkat tangan yang ganjil. Oke, yang genap? Ya. Sekarang permainannya begini. Saya akan menyebutkan 1 buah angka ganjil atau genap, angka 1 sampai angka 9. Sudah tahu angka ganjil atau genap ya? Kalau saya menyebut angkanya itu ganjil, maka yang ganjil dulu. Kalau saya menyebut angkanya itu genap, maka yang genap dulu. Temannya, perhatikan temannya sampingnya ya. Yang salah kita hukum. Oke, siap? Saya akan menyebutkan 1 angka. 3. Oke, bisa salah ya. Ganjil Pak. Ya, itu kan genap ya, barisan genap ini 2 orang. Ya, salah. Ya, sebentar kita hukum ya. Oke, balik lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi. Saya sebutkan lagi angka 1 angka lagi. Ya. Konsentrasinya lebih baik. 1. Ini lagi salah. Ini juga salah ya. Nah, kita kasih buku pada hukumannya ya. Setelah kita regresi, mari kita membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Untuk membuat kesimpulan ini, saya minta kalian semuanya membuat sebuah kesimpulan, kemudian tuliskan di papan. Ya, tuliskan di papan ini. Apa kesimpulan kalian? Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan? 1 orang, silakan tulis di papan.
ketiga, prinsip utama titrasi adalah reaksi netralisasi asam atau basa. Bukan basah ya, basa. Ya, ini 3 kesimpulan yang sudah kalian buat. Saya kira kita semua sudah sepakat ya, setuju dengan kesimpulan ini. Yang lain silakan ditulis ya, bisa ditulis. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, perlu mungkin kita melakukan sebuah refleksi. Ya, untuk refleksi ini saya minta satu orang untuk menceritakan pengalamannya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, siapa yang mau bercerita tentang pengalamannya belajar pada hari ini? Silakan. Siapa? Nah, silakan. Pengalaman hari ini sangat seru dan menyenangkan. Ada latihan, pemusatan, konsentrasi, diskusi, dan penyegaran. Semuanya sangat berkesan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, baik. Pembelajaran kita pada hari ini saya rasa cukup. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan. Bagi yang beragama Islam, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan unsur kesadaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Pada pembelajaran ini tentu saja masih jauh dari apa yang diharapkan dan masih banyak kekurangannya, karena memang ini baru latihan dan baru pertama kalinya saya mengajar dengan memasukkan unsur-unsur kesadaran sosial emosional dan juga diferensiasi. Unsur kesadaran sosial emosional yang coba saya lakukan yang pertama adalah pemusatan perhatian atau pemusatan konsentrasi. Ini saya maksudkan agar murid-murid saya dapat mengenal emosinya dan juga dapat mengelola emosinya, di mana sebelum kegiatan pembelajaran ini murid-murid saya telah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan tentu kegiatan-kegiatan itu menyita sebagian besar dari energi dan konsentrasinya. Nah, untuk mengembalikan konsentrasinya kepada apa yang akan mereka pelajari, maka saya mencoba mengajak mereka untuk berlatih memusatkan konsentrasi. Selanjutnya, setelah itu saya mengajak mereka untuk mengeksplor materi dan mengumpulkan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. Ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang ingin mereka ketahui atau apa yang ingin mereka capai dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, setelah mereka membuat pertanyaan, maka kemudian saya ajak mereka untuk berdiskusi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka ajukan. Dengan berdiskusi, mereka, para murid, telah dilatih untuk memiliki keterampilan berelasi dan juga bekerja sama, serta untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan setelah diskusi, saya memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengajukan pendapatnya, dan saya minta kepada murid yang lain untuk memberikan tanggapan. Tentunya di sini juga ada keterampilan sosial emosional, kesadaran sosial, atau keterampilan berempati. Dengan memiliki kesadaran sosial atau keterampilan berempati, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, yang saya lakukan setelah mereka berdiskusi, menyampaikan pendapat, tentu saja telah menguras sebagian dari
energi dan perhatian mereka. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengajak melakukan ice breaking atau permainan agar kembali menjadi segar kembali atau menjadi semangat kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Kemudian saya mengajak murid-murid saya untuk bersama-sama membuat kesimpulan, dan dari hasil diskusi dan hasil proses pembelajaran yang telah mereka lakukan, mereka telah berhasil membuat beberapa kesimpulan yang menurut saya kesimpulan-kesimpulan yang mereka ajukan atau mereka sampaikan itu benar-benar telah memenuhi dari tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan tentu ini suatu pencapaian yang sangat bagus, namun tetap harus dikembangkan di masa depan. Dan pada akhir penutup, saya mencoba untuk mengajak murid-murid saya berefleksi dengan kembali menceritakan pengalamannya setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Dan saya minta kepada teman-temannya untuk memberikan tanggapan atau semangat. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi dengan kesadaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Saya sadar ini masih sangat kurang, namun ini juga akan memicu saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.